Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita masih membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bentuk akar ya. Jadi di video-video sebelumnya kita membahas bilangan berpangkat. Nah, saat ini di video kali ini kita membahas bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau disebut juga bilangan irasional. Perhatikan cara menyederhanakan akar berikut ini. Contoh, yang pertama, akar 8. Nah, akar 8 ini adalah 8 ya, angka 8 ini bisa kalian ubah menjadi 4 kali 2. Kenapa kok 4 kali 2? Kenapa enggak 1 kali 8? Seperti itu. Nah, angka di sini ya, angka 8 di sini kalian ubah menjadi 2 angka perkalian yang salah satu angkanya punya nilai akar. Jadi ada 2 angka yang dikalikan dan salah satu angkanya punya nilai akar. Nah, kalau 1 sama 8 tidak punya nilai akar, berarti 4 kali 2. Kenapa? Karena 4 punya nilai akar. Akar 4 itu adalah 2. Jadi hasil dari akar 8 adalah 2 akar 2. Seperti itu ya. Kemudian akar 27. Nah, akar 27 diubah menjadi akar 9 dikali 3. Karena 9-nya punya nilai akar. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 3. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sifat-sifat perpangkatan berbentuk akar. Untuk M dan N bilangan bulat positif berlaku yang pertama, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Loh, kok bisa sama dengan A? Nah, kalian masih ingat kan kalau misalnya ada bentuk seperti itu kan artinya A pangkat N per N. Nah, N per N kan sama aja 1, ya. Sama aja A pangkat 1. Seperti itu, ya. Sama aja A pangkat 1. Nah, itu artinya sama dengan A. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, akar pangkat N dari AB atau A kali B. Itu artinya akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, A sama B-nya di sini tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Jadi, nggak boleh 0. A sama B di sini nggak boleh nilainya 0. Sifat yang ketiga, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Nah, kalau ada yang seperti ini bisa kalian ubah M dikali N di sini pangkatnya ya. Jadi akar pangkat M kali N dari A. Kemudian sifat keempat, akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Dengan syarat nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke contoh. Lanjut ke contoh yang nomor 1. Nah, seperti ini. Ini tadi kalau ada yang bentuknya seperti ini, pangkatnya ini, akarnya di sini 2 sama 3 dikalikan. Nah, 2 dikali 3, 6. Jadi hasilnya akar pangkat 6 dari 7A. Contoh yang kedua, kalau ada bentuk seperti ini, akar pangkat 3 dari 2 per 3, artinya akar pangkat 3 dari 2 dibagi akar pangkat 3 dari 3. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, akar pangkat 3 dari akar A pangkat 12. Nah,
kalian harus ingat ya, ketika ada akar terus di sini, di atas sini tidak ada angkanya, itu sama aja di sini adalah angka 2. Ya, walaupun di sini tidak ada angkanya, itu artinya di sini ada angka 2. Nah, berarti di sini 3 dikalikan 2. 3 dikali 2, A pangkat 12 tetap di sini. Jadi akar pangkat 6 ya, 6 dari mana? 3 dikali 2 titik itu sama aja dikali. Sama aja kali ya, 3 kali 2 6. Akar pangkat 6 dari A pangkat 12. Nah, sama seperti contoh sebelumnya tadi. Sifat yang pertama tadi, nah yang ini. Nah, ini dari sini. Ya. Jadi pangkatnya N dibagi N. Nah, ini 12 dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. Jadi hasilnya A pangkat 2. Oke, lanjut. Yang B, operasi bentuk akar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian perhatikan di sini ada 2. Ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Nah, jadi kalau misalnya ada P akar pangkat N dari A ditambah Q akar pangkat N dari A sama dengan P dan Q dijumlahkan. Jadi P dan Q-nya dijumlahkan, kemudian akar pangkat N dari A. Begitu juga untuk pengurangan. Nah, P dan Q-nya tinggal dikurangi. Dengan syarat yang di sini sama. Ya. Oke, suku di sini akarnya sama. Sama. Nah, ini juga harus sama. Antara suku di sini dan di sini harus sama. Gitu ya. Atau sejenis. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis. Oke, selanjutnya contoh. Nah, di sini. Ini kan sukunya sama-sama akar 3. Nah, sama-sama akar 3 berarti angka di sini boleh langsung dijumlahkan. 2 ditambah 5. 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi hasilnya 7 akar 3. Contoh kedua, 7 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Sama dengan 7 dikurangi 2 akar 5. Hasilnya 5 akar 5. Karena di sini sama-sama akar 5-nya, jadi boleh langsung dikurangi. 7 dikurangi 2, 5. Ya, jadi hasilnya 5 akar 5. Jadi diingat-ingat syaratnya boleh langsung dijumlah angka yang di depannya atau bilangan yang di depannya boleh langsung dijumlah atau dikurangi dengan syarat suku yang di akar di sini harus sama. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian dan pembagian. Jika ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, maka hasilnya sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Itu untuk perkalian ya. Oke. Kemudian untuk akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dibagi B. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Contoh. Nah, contohnya di sini. 2 akar 2 dikali 4 akar 3. Nah, kalau seperti ini angka yang di depannya harus dikalikan juga. Jadi bukan hanya yang akar-akarnya yang ada dalam akar, tapi yang di depan dikalikan juga. 2 dikali 4, nah hasilnya 8. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Sekarang yang pembagian. 3 akar 15 dibagi akar 5. Nah, artinya 3 akar 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi jawabannya 3 akar 3. Seperti itu ya. Lanjut, merasionalkan pecahan bentuk akar. Pecahan dengan penyebut bilangan irasional menjadi pecahan dengan penyebut bilangan rasional dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawannya. Ya, dengan akar sekawannya. Jadi dikalikan dengan
mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawannya. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Ada 2 per akar 3. Nah, jadi penyebutnya ini bilangan irasional, bentuk akar atau bilangan irasional. Nah, supaya menjadi bilangan rasional, jadi penyebutnya kan ini awalnya bilangan irasional. Nah, kemudian kalian pengen penyebutnya di sini bentuknya enggak akar, bentuknya bilangan rasional. Caranya gimana? Caranya dikalikan dengan akar sekawannya. Sekawannya mana? Nah, jadi dikalikan dengan sama seperti penyebutnya di sini. Ini kan akar 3 dikalikan berarti akar 3 per akar 3. Kalau misalnya nanti soalnya di sini akar 5 berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Seperti itu. Nah, oke. Kalau seperti ini 2 dikalikan akar 3 hasilnya 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Jadi akar 3 dikali 3. 3 dikali 3 9. Jadi akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Hasil dari akar 9 3. Jadi cara cepatnya adalah ketika ada bilangan dalam bentuk akar ya, dan bilangannya sama atau angkanya sama, itu hasilnya adalah kalian tinggal menghilangkan akarnya saja. Gitu ya. Jadi akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya 3. Tinggal hilangkan akarnya. Oke, kalau misalnya nah, kalau misalnya ada kalau misalnya ada akar 5 dikali akar 5, berarti hasilnya adalah 5. Jadi langsung aja hasilnya 5 seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini berarti 2 akar 3 per 3. Sama dengan 2 per 3 akar 3. Lanjut contoh yang nomor 2. 3 per 4 plus akar 5. Sama dengan, nah, di sini kan bagian penyebutnya itu kan 4 plus akar 5. Ketika dikalikan itu tanda positifnya atau tanda plusnya itu jadi pengurangan. Jadi tanda penjumlahannya jadi pengurangan. Jadi lawannya ya. Jadi 4 min akar 5 per 4 min akar 5. Kalau misalnya ini awalnya itu tandanya negatif atau dikurangi atau pengurangan, maka nanti pengalinya adalah penjumlahan. Seperti itu ya, jadi kebalikannya. Oke, nah ini caranya. 3 dikali 4. Nah, 12. 3 dikali minus akar 5. Hasilnya minus 3 akar 5. Kemudian yang bawah juga. Nah, kalian harus ingat ketika ada A plus B ya, dikalikan A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau ada A plus B kuadrat, A plus B dikali A min B, hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 hasilnya 16. Akar 5 dikali min akar 5 hasilnya min 5. Gitu ya. Nah, ini tetap ya 12 min 3 akar 5, 16 dikurangi 5 hasilnya 11. Jadi jawabannya 12 min 3 akar 5 dibagi 11. Itu ya. Oke, lanjut. Contoh ketiga. 3 akar 2 dibagi 3 min akar 6. Nah, ini yang tadi
Kalau tadi kan kebalikannya, yang di sini plus, nah di sini min, dikalinya jadi plus. Sama caranya, berarti 3 akar 2 dikali 3. Nah, 3 akar 2 dikali akar 6 per 3 kali 3 min akar 6 dikali akar 6. 3 akar 2 dikali 3, 9 akar 2. 3 akar 2 dikali akar 6, berarti ini hasilnya kan 3 ya. Di dalam akar ada 2 dikali 6. Nah, 2 kali 6, 12. Jadi 3 akar 12. Nah, yang di sini 3 kali 3, 9. Akar 6 dikali akar 6, 6. Di sini tandanya minus. Ya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini kan tadi akarnya 12. Nah, 12 ini bisa dipecah jadi 4 kali 3 supaya 4-nya ini punya nilai akar. Akar 4 berapa? Akar 4, 2. Jadi di sini 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya 9 akar 2 ditambah 6 akar 3 dibagi 3. 3 dari mana? Dari ini, 9 dikurangi 6. Nah, kalau seperti ini, Bol, bisa disederhanakan lagi, bisa. Caranya gimana? Dibagi 3. 9 dan 6 itu bisa dibagi 3, ya. Jadi 9 dan 6 itu bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Loh, kenapa kok dua-duanya harus dibagi 3? Karena di sini penjumlahan. Di sini penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti kalau salah satu di sini dibagi 3, yang sini juga harus dibagi 3. Tidak boleh hanya satu yang dibagi 3, tapi semua yang di sini harus dibagi 3. Nah, akarnya tetap. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 9 akar 2 dibagi 3 hasilnya 3 akar 2. 6 akar 3 dibagi 3 hasilnya 2 akar 3. Seperti itu ya. Jadi itu caranya untuk bentuk akar ya, sifat-sifat bentuk akar. Oke, dipahami dulu video pembelajaran ini. Bisa kalian ulang lagi dari awal supaya kalian bisa lebih memahami. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian lebih memahami materi bentuk akar, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.